Pria itu setelah meninggal baru sadar, istri yang selama ini ia cintai, justru menghancurkan batu nisannya sendiri, lalu memasukkan abu jenazah mantan kekasihnya ke dalam liang lahatnya. Ternyata wanita licik itu selama ini membenci pria tersebut, karena menganggap dia penyebab kematian sang mantan kekasih. Dulu pria itu adalah pewaris utama keluarga kaya. 7 tahun lalu, demi membalas budi karena diselamatkan oleh wanita itu, dia rela mengorbankan segalanya untuknya. Namun wanita itu hanya mencintai cinta lamanya, dan sama sekali tidak peduli pada pengorbanannya. Di bawah tekanan keluarga, akhirnya wanita itu menikah dengannya. Pria itu berpikir, seiring waktu, ia bisa membuat wanita itu jatuh cinta padanya. Namun tak lama setelah menikah, pria itu mendapat telepon darinya, mengaku telah diserang oleh penjahat. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari ke gang di pinggiran kota. Melihat wanita itu menggigil ketakutan, pria itu langsung memukul mati penjahat tersebut. Namun begitu ia ingin membawanya pulang, wanita itu justru memanggil polisi dan menuduhnya pembunuhan. Terkejut dan tidak percaya, pria itu menanyakan alasannya. Wanita itu pun dengan penuh kemarahan menyalahkannya atas kematian cinta pertamanya. Ternyata, pada hari pernikahan mereka, mantan kekasihnya berusaha menghentikan pernikahan, namun mengalami kecelakaan dan meninggal di tengah jalan. Sejak itu, wanita itu menyusun rencana balas dendam, dan akhirnya berhasil menjebaknya hingga dijatuhi hukuman mati. Setelah kematiannya, wanita itu menghancurkan batu nisannya, lalu menaruh abu kekasih lamanya di makam yang sama. Pria itu akhirnya mati dengan penuh kebencian dan penyesalan. Namun saat ia membuka mata kembali, ia malah mendapati dirinya kembali ke hari pertunangannya dengan wanita itu. Saat itu, ia sedang dimarahi oleh ayah dan kakaknya, karena lebih memilih wanita itu ketimbang warisan keluarga. Melihat cambuk ayahnya jatuh ke tubuhnya, rasa sakit yang nyata membuatnya sadar ia benar-benar telah berinkarnasi. Tepat sebelum cambuk kedua menghantam, ia segera memegang tangan ayahnya dan meminta maaf dengan tulus. Melihat sikapnya yang berubah, keluarganya pun memberinya kesempatan kedua. Ibunya menyuruh pelayan memanggil dokter. Kakaknya bahkan ingin memberinya proyek penting keluarga. Di kehidupan sebelumnya, pria itu buta karena cinta, hingga keluarganya hancur dan dia sendiri berakhir dengan hukuman mati. Di kehidupan baru ini, ia bersumpah untuk hidup demi keluarga. Namun saat mereka sedang berbincang akrab, asisten datang dan mengatakan bahwa wanita itu sudah dibawa masuk. Demi memutus semua hubungan, pria itu menyiapkan cek senilai 30 juta dolar dan menyerahkannya sebagai balas budi. Asal wanita itu bersedia menandatangani perjanjian putus hubungan. Wanita itu langsung menandatanganinya dan pergi dengan penuh senyum. Teman-teman pria itu yang melihat kejadian ini pun terkejut. Demi membuktikan kesungguhannya, pria itu langsung menghapus semua kontak wanita itu di hadapan mereka. Namun saat ia menoleh, wanita itu justru muncul menggandeng cinta lamanya masuk ruangan. Melihat kehadiran pria itu, wanita itu mengira pria itu masih mengejarnya. Pria itu tidak ingin berurusan dengannya, dan hendak naik mobil meninggalkan tempat. Tak disangka, wanita itu justru menyalakan mobil dan menabraknya. Mengira pria itu ingin menabrak cinta lamanya karena cemburu. Beruntung pria itu cepat bereaksi dan selamat. Semua orang yang melihat kejadian itu pun terkejut. Pria itu langsung menampar wanita itu. Saat wanita itu hendak membalas, cinta lamanya segera menahannya, karena takut kehilangan koneksi bisnis dengan pria itu. Demi benar-benar memutus masa lalu, pria itu menelepon kakaknya, meminta segera dijodohkan dengan wanita lain. Namun karena tindakan ini, semua orang justru mengira ia masih ingin menarik perhatian wanita licik itu. Saat pria itu merasa bingung, ia justru tertarik pada wanita pendiam di sudut ruangan yang sedang melukis. Ia ingat di kehidupan sebelumnya, meski mereka hanya bertemu sekali, wanita itu tetap datang menjenguknya setelah ia meninggal. Ia pun membawa segelas anggur dan menghampirinya. Namun wanita itu hanya menerima gelasnya dan meminumnya sendiri.